Oke, baik. Selamat pagi Sobat Meteorologi. Di sini saya Rahmat Alventido Simbolon. Dan saya Emir Azam Fahmi Harahap. Kami di sini akan membahas sedikit tentang Pembahasan tentang meteo maritim. meteo maritim. Ada salah satu fenomena cuaca yang akan kami bahas progresnya, terutama yang sudah terjadi di Indonesia atau belum terjadi di Indonesia, yang masih menjadi pertanyaan. Baik, topik yang akan kami angkat adalah perkembangan meteo tsunami yang terjadi di Indonesia. Dengan saya tadi sudah saya perkenalkan Rahmat Alventido Simbolon, dan rekan saya Sudah diperkenalkan juga. Oke, Emir Fahmi Azam Harahap, dan juga dosen pengampu kami di meteorologi maritim, Bapak Dr. Aris Kristianto, ST MSI. Baik, pertama kita akan masuk ke definisi dari meteo tsunami itu sendiri. Oke, pertama untuk definisinya itu adalah gelombang yang dia itu tidak terkait dengan aktivitas seismik, vulkanik, dan juga longsor bawah laut, tetapi dia disebabkan oleh adanya pengaruh atmosfer. Ada atmospheric gravity wave, pressure jump, ada frontal passage, dan juga squalls, dan juga ada banyak faktor lainnya. Dan ini kami ambil dari beberapa referensi. Yang pertama dari Hibaya Kajura, ada juga Orlik, ada Rabinovic, dan juga Musrat, dan juga ini Musratnya ada 2 penelitian ya. Berikutnya kami juga mengambil definisi dari NOAA, yaitu gelombang ini disebabkan oleh gangguan tekanan udara akibat cuaca dengan pergerakan yang cepat, seperti severe thunderstorm, squalls, dan juga beberapa jenis dari front. Sedangkan ada juga nih satu fenomena lain yang jadi pertanyaan. Fenomena ini dianggap sama seperti meteo tsunami, padahal tidak, yaitu adalah storm surge. Kalau dari definisi storm surge ini sendiri, itu adalah kenaikan permukaan air laut yang dia tidak normal selama terjadi badai atau storm, dan pengukurannya ini dilakukan terhadap ketinggian air di atas pasang surut astronomi yang diprediksi. Dan lonjakannya ini terutama disebabkan oleh adanya angin badai yang mendorong air ke arah daratan. Ini berdasarkan NOAA juga. Nah, berikutnya kami akan masuk ke salah satu video yang menjelaskan fenomena meteo tsunami yang terjadi di Santo Yosef di tanggal 8 September 2020. Jadi dari fenomena ini kita lihat pergerakan dari awan konvektifnya atau fenomena cuaca buruknya ini mengarah ke arah pantai, dan juga arah dari meteo tsunami-nya ini juga mengarah ke arah pantai, dan pergerakannya ini cenderung cepat. Jadi di sini ada 2 ciri utama. Yang pertama, fenomena meteo tsunami akan bergerak sesuai dengan arah cuaca buruknya bergerak. Dan yang kedua, fenomenanya itu cenderung berlangsung dengan cepat. Dan videonya ini ada sumbernya di bawah, kami kutip, dan dapat ditonton lebih lanjutnya di video yang bersangkutan. Selanjutnya kami akan masuk ke pertanyaan intinya, apakah meteo tsunami ini mungkin atau pernah terjadi di Indonesia? Jadi ada salah satu paper yang kami rujuk, yaitu dari Patia Rachid dan juga Wijeratni di tahun 2015. Jadi kalau kita lihat ada peta di sebelah kanan, itu adalah sebaran meteo tsunami yang terjadi hingga tahun 2014. Di mana untuk wilayah Indonesia sendiri itu tidak ada meteo tsunami yang terjadi hingga tahun 2014 berdasarkan paper ini. Dan paper ini juga mengutip adanya tabel kejadian meteo tsunami di sebelah kiri, dapat dilihat bahwa meteo tsunami dengan panjang gelombang maksimum tertinggi itu terjadi di Kroasia dengan panjang gelombangnya itu mencapai 6 meter. Nah, tapi di tahun 2020 itu ada satu paper yang membahas tentang preliminary study of meteo tsunami using a fuzzy logic algorithm over Sunda Strait, Indonesia. Nah, ini ada sesuatu yang unik di mana pada beberapa kalimat awal di bagian introduction-nya itu dijelaskan bahwa meteo tsunami yang terjadi ini disebabkan oleh adanya erupsi Gunung Krakatau dan juga
gangguan atmosfer yang disebabkan oleh siklon tropis Kenanga. Tapi dampaknya ini dibilang lebih kecil dibandingkan dengan erupsi Gunung Krakatau. Nah, sebelumnya di kalimat awalnya itu ada penjelasan bahwa meteotsunami is categorized as a silent tsunami due to an underground landslide from sea mountain eruption. Here, the meteotsunami is a deadly natural hazard caused by a sea mountain eruption with traveling atmospheric disturbance over a Sunda Strait, Indonesia. Jadi kalimat ini dirujuk dari salah satu paper, yaitu yang ditulis oleh Monstrat S dan kawan-kawan di tahun 2006 dengan judul Meteotsunami Atmospherically Indicate a Destructive Ocean Wave in the Tsunami Frequency Band, Natural Hazard and Earth System Science. Jadi berdasarkan paper beliau, si Monstrat ini, ada satu kesimpulan bahwa fenomena meteotsunami ini memiliki karakteristik yang sama dengan tsunami akibat aktivitas seismik. Setidaknya ada dua kesamaan. Yang pertama, meteotsunami ini memiliki periode yang sama, skala spasial yang sama, sifat fisik yang serupa, dan mempengaruhi pantai dengan cara merusaknya ini yang sama juga. Dan yang kedua, ada beberapa ciri spesifik dari meteotsunami yang dia sangat mirip dengan tsunami yang dihasilkan oleh tanah longsor atau landslide di dasar laut. Jadi berdasarkan paper ini menarik kesimpulan bahwa meteotsunami ini dapat dikategorikan juga dengan adanya tsunami akibat aktivitas seismik. Dan berikutnya dapat dilihat juga bahwa di paper si Monstrat ini dia juga mengutip beberapa referensi bahwa ada juga nih yang bilang kalau meteotsunami ini memiliki perbedaan. Tapi berdasarkan hasil penelitiannya, dia memiliki 2 poin dasar ini. Sehingga berdasarkan paper ini, kita dapat tarik kesimpulan bahwa meteotsunami mungkin untuk terjadi di Indonesia jika kita mengkaitkan dengan adanya kesamaan. Namun akan sulit untuk kita bedakan antara meteotsunami dan tsunami yang terjadi akibat adanya aktivitas seismik. Dan berdasarkan argumen ini atau pendapat ini, kita akan mengkaji lebih lanjut tentang paper tadi yang menggunakan fuzzy logic yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Emir. Baik, setelah diterangkan sebelumnya bahwasanya adanya kesulitan membedakan mana tsunami yang disebabkan oleh seismik dan mana tsunami yang disebabkan oleh fenomena meteorologi. Dan oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan secara objektif, tidak hanya secara determinasi subjektif itu sendiri. Jadi kita butuh penelitian yang mengkaji parameter meteorologi ini mempengaruhi menyebabkan dari tsunami itu sendiri. Dan di dalam penelitian ini digunakan data-data indikator parameter dengan prediktornya berupa pressure, tekanan, ada temperatur, suhu, dan tidal elevation, ketinggian gelombang, dan ada wind speed, kecepatan angin, dengan target parameternya adalah residual water level. Dan di residual water level ini dibagi menjadi 2 lagi, dengan residual water level yang disebut oleh erupsi Gunung Krakatau atau eruption vulkanik, dan dengan residual water level yang disebabkan oleh storm surge. Nah, dengan konsep fuzzy logic ini sendiri, dia itu mengkaji adanya hubungan dari parameter-parameter tersebut dengan membuat membership function, fungsi keanggotaan dari setiap prediktor dan target, sehingga dihubungkan untuk mencari konstanta besaran yang saling berkaitan satu sama lain dengan skala dari 0 sampai 1 atau 0 sampai 1 degree atau derajat dari membership function itu sendiri. Dan selanjutnya adalah dengan kejadian meteotsunami yang terjadi di Selat Sunda sekitar tahun 2018 itu sendiri, dan dengan masukkan data inputnya itu dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan waktu lokal GMT+7, di sini terlihat pada tanggal 15 Desember dan sampai 17 Desember ditandai dengan warna hijau, terjadi siklon tropis Kenanga yang dicatat di wilayah Samudra Hindia. Selanjutnya
dengan di tanggal tersebut terlihat bahwa pressure atau tekanan di waktu tersebut itu meningkat. Dan terlihat di situ juga untuk bagian temperatur juga menurun dari elevation yang masih stabil, dan wind speed-nya juga di sini terlihat cenderung masih stabil. Dan saat di tanggal 18 Desember ditandai dengan warna kuning, efek dari siklon tropis ini sendiri menyebabkan peningkatan dari kecepatan angin. Dan untuk di sini terlihat pressure-nya atau tekanannya itu masih sama seperti sebelumnya, masih tinggi. Dan dengan tidal elevation-nya di sini juga terlihat masih stabil. Dan pada tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 22 Desember 2018, di mana setelah tanggal ini tuh terjadi meteo tsunami, terjadi peningkatan level ketinggian air. Dan di sini juga tren dari tekanannya itu menurun, dengan tercatat di sini suhunya itu meningkat disebabkan oleh Gunung Krakatau atau erupsi dari Gunung Krakatau yang meletus. Dan selanjutnya, dari target parameternya itu sendiri, dari residual water level itu dibagi menjadi dua lagi dengan teknik standar harmonical tidal. Jadi di sini terlihat untuk polanya sendiri itu tidak terlalu jauh berbeda dari eruption vulkaniknya dan juga dari storm surge. Dapat dilihat dari gambar ini. Dan dengan hasil scaling dari parameter target dan predictor sendiri dapat konstanta membership function-nya sendiri itu dengan keterangan seperti berikut ini. Ada pembagian untuk dari pressure itu ada low, tekanan rendah, tekanan tinggi, tekanan rendah, normal, dan tinggi. Dan ada temperatur sini, ada dingin, sederhana, rendah, normal, dan panas, warm, hangat. Dan tidal elevation di sini ada pembagian seperti berikut ini, sama seperti sebelumnya: rendah, sedang, dan tinggi. Dan wind speed-nya juga ada calm, rendah, mid, dan kuat, strong. Dengan residual water level-nya dengan pembagian kategorinya juga sama. Dan selanjutnya dari hasil tersebut, dari pengelolaan tersebut didapati hasil dengan kombinasi sebanyak 128 kombinasi dari setiap target parameter dan prediktornya itu didapati nilai terbaik, yaitu dengan nomor kombinasi 52 dengan prediktor tidal elevation dan wind speed. Dan dengan target parameternya residual water level eruption vulkanik dan storm surge-nya itu bernilai 0,79 Rod square value. Jadi dari hasil di sini itu menyatakan bahwasanya itu indikator parameter tersebut itu mempengaruhi terjadinya tsunami yang terjadi di Selat Sunda pada tahun 2018 tersebut. Jadi oleh karena itu landasan dari penelitian ini adalah karena sensor tsunami BMKG saat itu tidak dapat mendeteksi adanya gelombang tsunami saat itu. Jadi saat itu tuh mereka mencatat bahwasanya itu hanyalah terjadinya gelombang tinggi. Oleh karena itu dengan penelitian ini, dengan penerapan konsep fusiologik ini, diharapkan itu sensor BMKG itu dapat ditingkatkan sehingga mempunyai threshold atau batasan standar yang bisa membedakan bahwasanya itu adalah tsunami yang diakibatkan oleh meteo atau meteo tsunami atau tsunami seismik seperti pada umumnya. Baik, kita sampai di penghujung dari presentasi antara kami dua. Iya, sebenarnya balik lagi ya, ini masalahnya masalah pemahaman dari beberapa penelitian. Ada penelitian yang menganggap bahwa meteo tsunami ini tidak terkait sama sekali dengan aktivitas seismik. Tapi ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa meteo tsunami ini bisa dikategorikan sebagai salah satu jenis dari landslide tsunami. Jadi masing-masing ini kita bisa bilang benar karena mereka mempunyai sumber dan juga penelitian dan juga data yang mendukung dari masing-masing teori. Balik lagi, namanya juga kan penelitian dan ya semua sah-sah aja selama kita punya dasar masing-masing. Terserah kita mau mengikuti yang mana dan berdasarkan referensi kita masing-masing. Sama aja. Intinya ya masing-masing lagi. Kalau namanya penelitian mah bisa. Ya, sebagai civitas akademik yang pasti kita berlandaskan dengan konsep ilmiah. Betul. Penelitian, yang kajian dengan metode yang tepat, dengan dikemukakan juga oleh ahli-ahli
di bidangnya masing-masing. Ya, dan tidak boleh ada konsep everybody happy. Ya, tidak Harus boleh. sesuai dengan fakta Sesuai yang dengan ada. fakta yang ada. Baik, Ya. kalau gitu. Saya Rahmat Alpentido Simbolon. Dan saya Emir Azam pamit harap kami Kami berdua berdua izin izin erupsi erupsi Bra. Terima kasih. Terima kasih.